Oke, halo semua, ketemu lagi dengan Mazda di sini. Aku izin lepas masker dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi nonton vlogku kali ini. Dan kali ini aku berada di kota kelahiranku, di stasiun Tegal, di kota Tegal. Tegal Kota Bahari. Sebutan kota Tegal itu adalah Tegal Kota Bahari. Nah, kali ini aku mau naik kereta api Tegal Bahari. Ini pertama kalinya aku naik kereta api Tegal Bahari yang rangkaian sudah ekonomi full semua, ekonomi 106. Jadi dulu itu perasaan pernah naik kereta api Tegal Bahari waktu dia masih eksekutif dan ekonomi, yang kayak Argo Cirebon itu. Cuma semenjak namanya jadi Tegal Bahari, aku baru pernah naik kereta api ini. Dulu namanya juga Tegal Express ya kalau nggak salah. Nah, kali ini aku mau naik kereta api Tegal Bahari full trip dari Tegal sampai Pasar Senen. Jadi perjalanan kita kurang lebih 4 jam 40 menit. Di jalan katanya, ya aku sempat tanya-tanya ke teman-teman lain yang sudah pernah naik Tegal Bahari. Katanya ini berhentinya banyak dan juga dibantai. Pokoknya kita santai aja sampai Jakarta. Dari Tegal kita naik Tegal Bahari dari stasiun Tegal. Di sini stasiun Tegal. Hati-hati jalur 3 dari arah selatan akan segera masuk kereta api Tegal Bahari. Tiga nomor K3204 berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta hingga tujuan akhir stasiun Tegal. Anda berada di jalur 3. Oke teman-teman, kereta Tegal Bahari yang aku naiki itu rangkaiannya dari Jakarta teman-teman. Jadi rangkaian dari Jakarta sampai di Tegal, habis itu langsung berangkat lagi ke arah Jakarta. Dan kereta api Tegal Bahari yang aku naikin ini rangkaiannya menggunakan rangkaian idel kereta api Progo. Jadi rangkaian kereta api Progo sesampainya di Jakarta Pasar Senen, kan sampainya kan dini hari ya. Habis itu paginya dijalankan ke Tegal sebagai rangkaian Tegal Bahari. Lalu balik lagi ke Jakarta, nanti sampai Jakarta kurang lebih kita setengah 9 malam. Habis itu jam 11 malam langsung jadi kereta api Progo ke Jogja. Jadi rangkaian capek itu sebetulnya. Nah, ini rangkaian kita nanti masuk. Habis itu nggak tahu logonya ganti apa, logonya itu nggak tahu, nanti kita lihat ya. Teman-teman, masuk di jalur 3 kereta api kita, kereta api Tegal Bahari dari Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Tegal, dan akan menjadi kereta api Tegal Bahari dari stasiun Tegal ke Pasar Senen. Yang udah aku bilang tadi, kereta api Tegal Bahari ini menggunakan rangkaian idel kereta api Progo. Lokomotif dinas kereta api Tegal Bahari dari Jakarta CC 201-108 tipe Cipina. Oke, keretanya sudah masuk. Nanti kita kereta itu, tapi keretanya mau puter lock dulu. Kita santai aja dulu di sini. Oke teman-teman, lokomotif Tegal Bahari dari Jakarta akan dilepas, dan kayaknya itu lokonya yang akan pulang juga ke Jakarta, lokomotif kita sekalian. Karena lokonya Cipinang itu kayaknya langsung pulang ke Jakarta. Jadinya dia lokonya akan masuk ke depo dulu, putar lokomotif sama mungkin isi HSD, isi bahan bakar. Habis itu tempel lagi ke rangkaian kita. Nanti kita lihat. Oke teman-teman, aku masih berada di stasiun Tegal. Rangkaian Tegal Baharinya masih dibersihin. Jadi karena dia baru datang dari Jakarta dan mau pulang ke sana, jadi dibersihin dulu sebelum penumpangnya boleh masuk, biar sudah bersih. Dan ya,
tadi di awal aku udah bilang aku mau naik kereta api Tegal Bahari. Dulu ini kereta apinya namanya Tegal Express. Jadi dulu namanya Tegal Express, dari pas stasiun ke Tegal pulang pergi. Sekarang namanya jadi kereta api Tegal Bahari. Sebetulnya kereta api Tegal Bahari itu dulu adalah kereta api, istilahnya kereta api perpanjangan dari kereta api Cirebon Express ya, yang pakai rangkaian Cirebon Express, yang pakai rangkaian New Image dan kelasnya eksekutif dan ekonomi gitu ya. Cuma karena sekarang Cirebon Express, Argo Jati dan Tegal Bahari semua sekarang namanya Argo Cirebon. Jadi akhirnya kereta ini namanya kereta api Tegal Express. Sempat mati suri kereta ini gitu ya, jadi sempat nggak beroperasi lama. Itu akhirnya jalan lagi kereta api Tegal Bahari namanya, namun pakai rangkaian Progo. Jadi yang tadinya Tegal Express, lalu keretanya cuti 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Habis itu bangun lagi, tapi namanya ganti jadi kereta api Tegal Bahari. Dan kereta api Tegal Bahari yang sekarang ini menggunakan kereta api rangkaian kereta api Progo yang di Jakarta daripada nggak dipakai, jadinya di jalan ke Tegal PP, habis itu nanti malam dipakai kereta api Progo. Itu teman-teman sejarahnya. Kalau misalnya ada kesalahan aku diralat ya. Dan tiket kereta api Tegal Bahari ini full trip dari Tegal ke Pasar Senen aku beli di 130.000. Jadi subkelas P, ekonomi subkelas P ya Allah. Subkelas P 130.000, ada subkelas C-nya 140.000. Jadi beda sama kereta api Tegal Express yang dulu harganya nggak sampai 100.000, yang murah banget. Tapi sekarang kereta api Tegal Bahari rangkaian Idul Progo harganya sudah mahal, Bray. Ya nggak mahal-mahal banget, cuma udah lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu kisaran 130-140.000. Itu teman-teman sejarah singkatnya kereta api yang akan kita naiki. Itu dia Bray, lokomotif dinas kita CC 201108 sudah diputar, dan kayaknya kereta api Tegal Bahari kita membawa satu kereta eksekutif luar dinas dikirim ke Jakarta, ke Manggarai kayaknya. K100102 langsir ke sana. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke rangkaian. Rangkaian sudah siap, sudah dibersihin, sudah bersih. Dan aku di ekonomi paling belakang, di ekonomi 8 nomor 16 Eko atau 16E. Kita nyebrang ke jalur 3. Ini rangkaian kita, kereta api Tegal Bahari. Oke, ini ekonomi 7, ekonomi 8. Kayaknya ditutup deh, kita lewat ekonomi 7 aja. Yuk. Oke, posisinya di sebelah kanan. Jaketnya udah nunggu. Sini. Ada di sini kok. Itu cuma kayak 15 nggak apa-apa, kosong kok. kakinya dulu ya. Oh, jendelanya agak buram dikit, nggak apa-apa. Gordennya macet. Oke teman-teman, ternyata nggak jadi bawa K1 luar dinas. K1-nya ditaruh di jalur sana. Dan ini kita ke lokomotifnya dulu yuk. Kita 201-108. Wih, lokomotif kita 201-108 punyanya Cipinang. Langsung pulang dia, jadi PP hari ini. Sehat ya, sehat. 201-108 mantap. Oke teman-teman, ada KLB teman-teman, kita harus segera menuju ke belakang. Ada KLB kirim rangkaian konservasi dari Surabaya ke Pasir Bungur. Jadi kereta-kereta yang sudah tidak akan dipakai lagi mau dibawa ke Pasir Bungur. Kita ke belakang yuk, kita lihat tentang KLB-nya. Ini dia teman-teman, KLB konservasi, KLB kereta yang sudah tidak dipakai dari Surabaya tujuan Pasir Bungur dengan lokomotif dinas CC 20113. KLB-nya
ganti masinis di sini, ganti kru. Dan biar teman-teman, dan itu kereta yang paling kotor di sana ya, udah nggak dipakai lagi. Disusul kita di sini. Kita berangkat yuk. Kita persiapan berangkat. Kereta api Tegal Bahari KA319 diberangkatkan dari stasiun Tegal pukul 15.40 tepat waktu. Menyusul KLB Konservasi KLBKP 12765. Tidak usah ada mainannya biasa itu ya, itu ya. Oke teman-teman, kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Tegal 15.40 tepat, dan kita kurang lebih sekitar 4 jam setengah kita sampai di Jakarta. Nanti kita sampai di Jakarta itu pukul 20:34 menit. Dan tadi aku di awal bilang kita dibantai gitu ya. Ternyata aku baca jadwalnya ulang itu nggak terlalu sih. Jadi nanti kita berhentinya yang agak ngecer aja. Habis itu kita berhenti di stasiun Brebes, stasiun Babakan, stasiun Cirebon Perujakan, yang lama Cirebon Perujakan. Terus berhenti lagi di stasiun Arjawinangun, Jatibarang, Terisi, Haurgelis, Cipunegara, Haurgelis, lalu Pegadaian Baru. Cipunegara nggak berhenti. Lalu habis Pegadaian Baru langsung Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara sampai Pasar Senen. Jadi nanti aku tuh di bawah ya pemberhentiannya ya. Jadi berhentinya agak ngecer aja. Ini kereta api Tegal Bahari, tapi nggak disusul apa-apa kok, kayaknya aman. Jadi kita langsung aja sampai Jakarta. Ya memang karena berhentinya agak banyak, jadinya perjalanannya akan kerasa lebih lama daripada biasanya gitu ya. Ya enjoy aja, kita nikmatin aja. Dan kebetulan cuaca di luar juga mendung-mendung manja, mendung-mendung mesra ya. Jadi tambah syahdu aja di dalam. Dan ini Bray, lihat kosong. Cuma ada nggak nyampe 10 orang di sini. Kapasitas 106 tempat duduk, tapi nggak keisi 10 orang dari Tegal. Mungkin nanti naik dari Brebes, dari Babakan, dari Cirebon. Kita lihat aja. Pokoknya ini dari Tegal masih kosong melompong. Bisa buat santai lah. Top.
tidak ada yang lebih nyaman dan lebih indah selain naik kereta ekonomi kosong melompong. Jadi ini kita naik ekonomi 32 yang kursinya kayak gini, yang hadap-hadapan, cuma depannya kosong. Ini aku konfirmasi sama loketnya, tadi minta yang kosong. Aku belinya langsung tadi teman-teman, beli langsung, masih kosong. Dan di sana kursi 6 juga masih kosong. Nanti kita kadang di sini, kadang di sana. Pokoknya kita fleksibel aja kalau kosong. Jadi kalau naik kereta api ekonominya kosong kayak gini tuh enak banget teman-teman. Udah kayak sleeper ya. Jadi kita bisa tidur gitu ya, kakinya bisa selonjor. Ya nyaman sih kalau keretanya kosong. Ya kalau penuh pun juga sumpah ya. Ekonomi 32 itu kalau penuh juga agak sumpah hadap-hadapan juga. Oke. Nyaman sih, sementara ini masih nyaman. Mantap. Ya teman-teman, lepas stasiun Babakan mendungnya tambah apa ya, tambah gelap. Ya di luar tadi udah hujan, gerimis doang sih, belum hujan deras banget. Di sana tuh mendungnya udah wow. Tapi syahdu sih naik kereta api hujan-hujanan itu syahdu. Asik. Dan kabin ekonomi 8 ini semakin dingin teman-teman, nggak ada isinya, sedikit doang penumpangnya. Dingin banget sih asli, aku harus pakai jaket. Oke teman-teman, kita akan masuk di pemberhentian ketiga, stasiun Cirebon Perujakan. Nah di sini berhentinya agak lama teman-teman, sekitar 10 menit kereta api Tegal Bahari. Sayup-sayup terdengar teman-teman lagu kota Cirebon. Ya karena stasiun Cirebon ini lagu kedatangannya lagu kota Cirebon. Sekarang udah disetel juga di dalam kereta api. Kita masuk stasiun Cirebon Perujakan. Di sini stasiun Cirebon Perujakan. Sela-sela pemberhentian kereta api Tegal Bahari teman-teman, biar air di toilet selalu penuh, petugas waterfoolingnya sigap banget ngisi air. Oh, udah selesai ngisi airnya. Jadi setiap pemberhentian keretanya kalau agak lama isi air rangkaian teman-teman untuk air toilet, biar air toiletnya terisi terus. Nanti petugas waterfoolingnya lagi ngecek. Oh udah diisi kayaknya, turun pakai tangga. Oke teman-teman, berhenti di sini sekitar 10 menit kereta api Tegal Bahari di stasiun Cirebon Perujakan. Agak lama, santai aja, tapi penumpang yang naik juga nggak banyak-banyak banget. Jadinya ini bakalan slow sih sampai Jakarta. Mudah-mudahan sih nggak terlalu rame gitu ya. Perujakan Station. Tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka kami informasikan kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan pukul 16:58 menit. Jika terdapat hal yang mengganggu kenyamanan di area
ke stasiun atau di perjalanan kereta api, segera melaporkan kepada petugas kami. PT KAI berkomitmen untuk selalu menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan sehat untuk semua pelanggan kereta api. Terima kasih. Ya teman-teman, karena kita sudah berhenti di Perujakan, kita berjalan langsung stasiun Cirebon ke Jaksan. Di sini kita akan berjalan langsung. Teman-teman, lepas stasiun Cirebon, lihat di depan, sepertinya awan mendungnya semakin berkumpul. Tinggal melepaskan saja airnya ke daratan gitu ya teman-teman. Kayaknya bakalan hujan deras. Ini perjalanan kita ke arah Jakarta, ya syahdu kayaknya perjalanan kita. Ya kita nikmati saja. Kayaknya keren ini. Syahdu perjalanannya kalau sambil hujan-hujanan. Mantap. Bener kan teman-teman, ini merapat stasiun Cangkring, ini hujan deras pakai banget ini deras banget, sampai di keretanya bunyi percikan-percikan air kena bodi keretanya. Ini deras banget sih. Kita berjalan langsung stasiun Cangkring dengan cuaca yang hujan deras. Ih, deras banget teman-teman, ngeri ya. Di tengah hujan deras, kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Arjawinangun. Pemberhentian berikutnya setelah stasiun Arjawinangun, stasiun Jatibarang. Stasiun Arjawinangun. Ini tuh baru jam 5 sore ya teman-teman, tapi situasinya udah kayak maghrib, udah kayak mau malam, karena di luar mendung pekat banget dan hujan deras. Tuh lihat awannya sampai kayak gitu coba ya. Ini hujan deras banget, ini bakalan bentar lagi nih. Di dalam kereta aman, cuma dingin banget, jadi dingin AC-nya. Temperatur sekitar 24 derajat. Dingin. Keren lagi. Iya. Ada makan. Ada makan. Bo. Doa aja kada. Keretanya berangkat lagi itu. Nggak perlu beban. Kalau kita mau makan ini satu tahun.
terus Pak. Kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Terisi. Enggak tidur. Tadi masih sekolah main. Kalau ini oh. Kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Haur Gelis. Beginilah Bray, kursi 6 kalau buat sendiri itu udah kayak ke sleeper. Selonjor, yang penting nggak pakai alas kaki ya. Sepi keretanya. Ini udah enak banget nih, naik kereta ekonomi gini tuh enak banget. Oke teman-teman, berangkat stasiun Haur Gelis. Habis ini pemberhentian berikutnya di stasiun Pegadaian Baru. Ternyata cepet juga keretanya. Pikirku itu, aku tanya sama temanku yang udah pernah naik Tegal Bahari itu, katanya berhentinya lama-lama gitu. Enggak juga sih sebenarnya, larinya juga 90 km per jam maksimal. Masih nyaman aja ini kereta. Dia juga larinya dimepetin 89, 88, 90, 89, 88. Keren sih ini. Jadi kayaknya nggak terlalu lama ini, sampai Jakarta udah deket. Berarti berhenti lagi di Pegadaian Baru, habis itu langsung Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, Pasar Senen. Masih ada 6 lagi sampai Pasar Senen. Santai aja. Nah, kita naikin itu harus santai. Kereta ekonomi soalnya berhentinya banyak. Oke teman-teman, kita sudah masuk stasiun Pegadaian Baru. Dan ya, ini kenapa keretanya sepi gitu kan. Ya sempat bertanya-tanya gitu ya, karena minggu lalu itu juga sempat mau naik ini, cuma nggak jadi, batal. Itu juga keretanya sepi gitu. Ya mungkin karena faktor harga juga sih ya. Mungkin banyak para penumpang yang masih memilih kereta api Erlangga yang dari Tegal ke Pasar Senen karena harganya jauh lebih murah daripada ini gitu. Ini itu Tegal sampai Pasar Senen itu 130.000 harga tiketnya. Ya bandingkan dengan kereta api Erlangga yang cuma 49.000. Jadi buat aku kayaknya ini kereta masih kemahalan dari Tegal ke Pasar Senennya. Masih lebih murah Erlangga yang di belakangnya ini ada kereta api Erlangga ya. Yang dari Tegal ke Pasar Senen cuma 49.000 ya, cuma 49.000. Kalau ini Tegal Pasar Senennya 130.000. Jadi ya itu mungkin salah satu faktor kenapa ini keretanya sepi, karena ya itu tadi, mungkin harganya masih terlalu mahal untuk kereta kelas ekonomi. Padahal ekonominya sama nih dengan Erlangga ya, kayak gini semua. Tapi ya semoga kedepannya ini kereta rame gitu ya. Mungkin harganya bisa diturunin lagi, setara lah 11-12 sama Erlangga gitu ya, karena jauh banget jaraknya. Erlangganya 49.000, ini 130.000. Jadi kalau bisa lebih murah lagi, kayaknya ini bisa lebih rame lagi. Kereta api Jayabaya langsung stasiun Pegadaian Baru, dan kita kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Pegadaian Baru.
kereta api Tegal Bahari diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Dan ternyata teman-teman, yang berhenti di sisi sana itu bukan kereta api Harina, tetapi kereta api Jayakarta. Bukan juga ding. Oh, Ciremai teman-teman, kereta api Ciremai. Agak salah karena lihat K3 premium itu kereta api Ciremai tadi teman-teman, yang jalur 4 kereta api Ciremai. Nah, kita berangkat stasiun Cikampek dan kereta api Ciremai sudah standby di jalur 5. Oke, pemberhentian kita berikutnya di stasiun Cikarang. Dari arah Kedatangan, akses menghubungkan kereta berada di sebelah kanan dari arah Kedatangan. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat datang di jalur listrik aliran atas. Kita masuk ke stasiun Cikarang, stasiun ujung timur listrik aliran atas Daob 1 Jakarta. Jadi di sini stasiun Cikarang ini sampai Jakarta adalah sudah jalur KRL komuter lain. Nah, masuk stasiun Cikarang kita berjumpa dengan kereta api lokal Walahar dari Cikarang tujuan Purwakarta. Kereta api Tegal Bahari masuk di pemberhentian berikutnya, stasiun Bekasi. Kita masuk di jalur nomor berapa ya? Jalur 7 biasanya. Bener nggak sih? Jalur 7. Pokoknya masuk stasiun Bekasi lah ya. Hehehe. Stasiun Bekasi. Oke teman-teman, masuk stasiun Bekasi. Ketemu Mas Yasin lagi live. Tos dulu Mas Yasin. Sehat-sehat Mas Yasin. Subscribe channelnya Yasin Cakra. Kalau sama Mas Salam biasanya dipanggilnya Bang YC. Lagi live tuh teman-teman. Subscribe ya. Nah, stasiun Bekasi jalur 5, ternyata tadi bilangnya aku jalur 7, ternyata jalur 5. Habis ini Jatinegara. Lanjut Pasar Senen. Oke teman-teman, ini ngungsi dulu di ekonomi 6. Di belakang ada lagu, ada penumpang yang nyetel lagu, tapi saya kena undang-undang perhitungan nanti repot. Jadi aku mau closing ya. Kereta api Tegal Bahari ini buat aku nyaman karena mungkin keretanya kosong ya. Jadi karena mungkin keretanya kosong, jadi nyaman-nyaman aja. Kalau dari segi rangkaian ya seperti kereta ekonomi pada umumnya, yang kapasitas 160 duduk 32, yang kursinya tegak kayak gini belakang. Ya seru sih naik Tegal Bahari, dan ini solusi juga, opsi buat teman-teman yang mungkin dari Tegal mau ke Jakarta tapi mungkin kehabisan argo Cirebon, atau mungkin lebih ingin memilih kereta yang agak murah daripada argo Cirebon, bisa naik kereta api Tegal Bahari ini. Ya walaupun masih ada yang lebih murah lagi, yaitu kereta api Erlangga ya. Jadi tadi aku udah bilang di video di tengah-tengah tadi, ya ini mungkin keretanya sepi karena masih agak lebih mahal dari kereta api Erlangga yang dari Tegal sampai Jakarta cuma Rp49.000. Ini kan Rp130.000. Jadi buat aku semoga harganya bisa turun gitu ya, biar keretanya rame ya, biar bisa sebanding sama kereta api Erlangga. Teman-teman terima kasih ya udah nonton vlogku. Aku closing di sini aja, nanti di Jatinegara Pasar Senen biar gue bisa closing lagi. Makasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jadi teman-teman, kita masuk di stasiun Jatinegara. Kayaknya kita masuk di jalur paling pojok ini. Masuk di jalur 7 stasiun Jatinegara. Kita
kita masuk di jalur 7. Di sini stasiun Jatinegara. Jatinegara. Anda ngapain di sini? Anda berdua ngapain di sini? Mau kemana, Pak? Mau, nggak tahu ini kereta bawa kemana? Iya, mau ke sana. Iya, oke, siap, oke. Oke. Hah, duluan? Wah, itu sudah hijau kok. Dadah. Pak Alam, Mas Theo. Dadah. Saya duluan ya. Siap. Oke. Ada Pak Alam, teman-teman, Pak Alam sama Mas Theo. Tadi tuh bilangnya Mas Alam mau pulang langsung ke Depok, cepet gitu pulang, jadinya nggak bisa ketemu gitu. Ternyata kenapa dia masih di situ? Katanya dia mau ke Pasar Senen juga, Mas Alam. Jadinya nanti kita ketemu sama Mas Alam di sana, di Pasar Senen. Oke, Jatinegara, habis itu terakhir Pasar Senen. Kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun JNG Jatinegara dari jalur nomor 7. Itu Pak Alam sama Mas Theo katanya menyusurin ke sana naik KRL ini. Oke, kita duluin beliau berdua dulu, nanti kita ketemu di Pasar Senen. Ini mungkin KRL yang mau dinaikin Mas Alam ke Pasar Senen. Oke teman-teman, kita masuk di stasiun tujuan akhir Pasar Senen pukul 20.36 menit, lambat 2 menit. Nggak apa-apa, lambat 2 menit saja. Tadi agak sedikit tersendat berangkat dari Jatinegara di Pondok Jati, di Gang Sentiong Pertahanan sebentar antrian, lambat 2 menit datangnya. Oke, stasiun tujuan akhir Pasar Senen. Ya, di jalur 3 teman-teman, yang di sebelah kiri kita kereta api Serayu tujuan Purwokerto, tapi kita nggak naik itu sih. Lama. Oke, yuk turun yuk. Selamat datang kembali di Jakarta Pasar Senen. Terima kasih Tegal Bahari. Pasar Senen. Waduh, ngembun kameranya. Oke, kita sampai Pasar Senen. Udah sampai tujuan akhir dan kita nunggu KRL-nya Pak Alam. Pak Alam katanya mau kesini naik KRL belakang ini. Kita tungguin di sini.